Cara memainkan engklek adalah dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kakinya pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Lompatan dilakukan secara berurutan mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Pada awalnya, para pemain akan melakukan switch untuk menentukan giliran. Pemain yang memperoleh giliran pertama akan melemparkan gaconya pada kotak pertama. Gaco adalah batu atau pecahan genting yang digunakan sebagai alat lempar pada permainan engklek ini. Gaco yang dilempar harus tepat berada di dalam kotak. Tidak boleh keluar kotak atau mengenai garis tepi kotak. Apabila hal demikian terjadi, maka akan digantikan oleh pemain selanjutnya. Pemain pun selanjutnya melakukan lompatan dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut. Namun perlu diingat, untuk kotak yang terdapat gaco atau batu, tidak boleh diinjak. Permainan diulangi demikian untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga seluruh kotak selesai dilempari gaco. Di samping menyenangkan, tahukah teman-teman bahwa ada manfaat positif lain yang diperoleh dari bermain engklek? Salah satu di antaranya adalah dapat melatih aspek gerak motorik kasar anak. Permainan engklek minimal 4 kali dapat melatih keseimbangan tubuh anak, terutama dalam melompat dengan satu kaki. Selain itu, permainan ini juga dapat menjadi wadah dalam menyalurkan energi anak melalui gerakan-gerakan fisik, sehingga anak-anak dapat mengoptimalkan fungsi dari otot-otot kaki, tangan, dan punggung. Melalui permainan engklek ini juga dapat melatih ketangkasan dan kecermatan anak, seperti dalam ketepatan melempar gaco ke kotak sasaran yang dituju. Anak juga dilatih untuk sabar dalam menunggu giliran dan meningkatkan sportivitas serta kejujuran yang dapat dilihat ketika pelemparan gaco tidak tepat di dalam kotak. Tidak hanya aspek gerak motorik kasar anak yang dapat dikembangkan melalui permainan tradisional ini, namun juga anak dapat diajarkan konsep matematika dasar. Beberapa konsep matematika yang dapat dikenalkan melalui permainan engklek yaitu bangun datar seperti persegi, persegi panjang, dan setengah lingkaran, bentuk angka dan perhitungan, serta konsep pecahan. Jadi, walaupun sederhana, namun banyak hal yang dapat diperoleh dari permainan engklek ini. Terakhir, apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotak. Cara penentuan rumah macam-macam, bergantung pada pola engklek yang dimainkan. Salah satunya adalah dengan cara berdiri membelakangi kotak permainan dan melemparkan gaco atau batu tersebut pada kotak yang dituju. Apabila gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut akan menjadi hak milik atau rumah dari pemain tersebut. Permainan pun umumnya akan dilanjutkan hingga keseluruhan kotak telah dimiliki oleh para pemain.